Di sebuah perusahaan yang besar dan terkenal, kompetisi dan ambisi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keseharian. Di antara para karyawan terdapat Nara, seorang perempuan pekerja keras yang selalu berusaha memberikan yang terbaik. Namun, di balik senyumnya optimis, terdapat rasa frustasi yang mendalam akibat ketidakadilan yang sering ia hadapi. Karena kesempatan yang diinginkannya selalu jatuh ke tangan rekan-rekan prianya. Pagi itu, di ruang rapat yang rapi dan formal, terlihat Pak Dirga, atasan yang dikenal tegas dan konservatif, bersiap untuk mengumumkan keputusan penting. Selamat pagi semuanya. Di sisi lain, Nara dan sahabatnya Soraya duduk bersebelahan dengan penuh harap, meskipun kegelisahan terlihat di wajah mereka. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir pada rapat pagi hari ini. Saya ingin mengumumkan bahwa Tama naik sebagai tim di perusahaan ini. Tapi Pak, saya udah kerja keras untuk posisi itu. Nah, benar Pak, seharusnya Nara yang lebih pantas dapat posisi itu. Nara, saya menghargai atas kerjaan kamu dan kamu sangat baik di perusahaan kami. Tetapi saya melihat potensi yang ada pada Tama, bahwa Tama lebih berhak memimpin di tim perusahaan ini. Setelah pengumuman promosi yang mengecewakan, Nara dan Soraya melangkah ke koridor sepi, di mana mereka mulai berbagi perasaan. Gimana bisa? Gue udah kerja dari siang sampai malam, tapi gue merasa usaha gue tuh sia-sia semua. Dia aja yang dapat dipilih. Bener sih, kadang semua usaha kita tuh nggak langsung terlihat. Lu boleh merasa kecewa, tapi jangan nyerah. Tapi gue merasa tuh kerja gue tuh sia-sia karena kayak ada tembok yang ngehalangin semua ini. Oh, mungkin tembok itu bukan lu yang harus lawan sendirian. Coba lebih bersuara lagi deh. Sementara itu, di ruang kerja, Tama yang baru saja dipromosikan sebagai manajer proyek merasa bahagia sekaligus tertekan. Meskipun senang, dia tahu keputusan tersebut membawa dampak bagi rekan kerjanya, terutama Nara. Akhirnya gue jadi manajer baru juga. Selamat ya, Tam. Iya. Tapi lu tau nggak, banyak yang kecewa sama keputusan ini. Siapa yang mau masuk? Nara, siapa lagi? Dia kan karyawan terbaik di perusahaan ini. Ya gue tahu sih yo, sebenarnya Nara yang lebih pantas. Tapi ya mau gimana lagi, gue cuma menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasan. Mungkin sudah waktunya kita tuh ada perubahan, Tam. Bukan soal apa yang dipilih, tapi soal sistemnya. Kembali ke ruang kerja Nara dan Soraya, ketegangan terasa di udara. Mereka duduk bersama di ruang kerja. Nara tampak gelisah, sementara Soraya berusaha memberikan semangat. Gimana, Ra? Lu udah ngomong sama Tama? Belum sih, tapi gue ngerasa dia nggak salah. Tapi ini berasa nggak adil aja. Lu harus bersuara, Ra. Kadang perubahan nggak datang kalau kita diem aja. Lo benar, kalau gue nggak bicara, ini nggak bakal berubah. Iya benar, coba ya nanti bicarain aja sama Tama. Soraya berusaha membangkitkan semangat Nara untuk bersuara dan mengubah pandangannya tentang ketidakadilan. Nara yang merasa tertekan mulai menyadari bahwa keberanian untuk berbicara adalah langkah pertama untuk perubahan. Pertemuan di ruang rapat kembali digelar. Di ruang rapat yang sama, ketegangan memenuhi udara. Nara merasa jantungnya berdegup kencang, siap untuk bersuara demi keadilan. Dirga, gue bisa bicara. Iya, silakan. Saya menghargai keputusan perusahaan, tapi saya merasa kerja keras saya tidak diabaikan, Pak. Nah, apakah ini karena saya seorang perempuan? Apa maksud Anda? Maksudnya, kenapa seringkali perempuan dianggap kurang dalam kesempatan seperti ini, Pak? Saya setuju, Pak. Kita butuh perubahan. Nara ini memiliki kualifikasi untuk posisi ini, Pak. Gender tidak seharusnya menjadi batasan.
Saya setuju Pak, saya tahu saya yang dipilih, tapi Nara pantas mendapatkan kesempatan yang sama. Pak Dirga tampak merenung, menatap mereka semua. Jadi para anak-anak buah terbaik saya tidak pernah memandang dari sudut pandang seperti itu. Tapi mungkin kami akan mempertimbangkan kembali keputusan kami terlebih dahulu. Terima kasih Pak. Saya tidak bicara untuk diri saya sendiri, tapi untuk semua perempuan yang tidak bisa bicara di luar sana. Momen itu menjadi titik balik tidak hanya untuk Nara, tapi juga untuk seluruh tim. Dengan mengatasi ketidakadilan, mereka membuka jalan bagi kesempatan yang lebih setara di masa depan. Keberanian Nara dan dukungan rekan-rekannya menandai awal baru, di mana setiap suara memiliki arti dan setiap suara dihargai. Masalah yang dihadapi dalam drama ini adalah ketidakadilan dalam kesempatan karir bagi perempuan di tempat kerja. Penyebab dari masalah tersebut adalah adanya stereotip gender, yaitu ada pandangan konservatif dari atasan, yakni Pak Dirga, yang menganggap pria lebih cocok untuk posisi manajer. Hal ini tentunya juga dipengaruhi pandangan patriarki yang masih kuat dari atasan tersebut, sehingga menganggap laki-laki lebih cocok untuk posisi kepemimpinan dengan mengabaikan kemampuan dan potensi perempuan. Selain itu, adanya budaya kerja yang tidak adil juga menjadi penyebab masalah tersebut dapat terjadi, karena lingkungan kerja perusahaan tersebut lebih mengutamakan pengalaman pria dibandingkan dengan kinerja dan prestasi karyawan perempuan. Dampak dari masalah tersebut adalah ketidakadilan, yakni Nara merasa tidak adil dan kecewa karena tidak mendapatkan kesempatan promosi yang diinginkannya. Selain itu juga menyebabkan penurunan motivasi dan produktivitas karyawan, yakni karyawan yang merasa tidak adil akan kehilangan motivasi yang tentunya dapat mempengaruhi kinerjanya dan motivasi kerja, serta dapat menghambat potensi perusahaan. Perusahaan nanti akan kehilangan talenta-talenta terbaik karena tidak memberikan kesempatan yang sama bagi semua karyawan. Kebijakan pemerintah yang dapat membantu mengatasi ketimpangan ini adalah penegakan hukum yang lebih ketat terhadap diskriminasi berbasis gender di tempat kerja dengan menetapkan sanksi yang tegas bagi perusahaan yang terbukti melakukan diskriminasi gender. Selain itu, pemerintah juga sudah membentuk Undang-Undang Kesetaraan Gender, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam undang-undang ini, melarang diskriminasi pekerjaan berdasarkan jenis kelamin dan menjamin hak perempuan untuk mendapatkan perlakuan yang sama di tempat kerja. Selain itu, juga terdapat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang mana Indonesia meratifikasi Konvensi PBB ini yang berkomitmen untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Peran masyarakat sipil dalam mengatasi ketimpangan ini salah satunya adalah dengan membentuk organisasi yang memperjuangkan kesetaraan gender. Sebagai contoh, organisasi Aisyah di bawah naungan Muhammadiyah yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan perempuan dengan meningkatkan peran dan potensi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, terdapat juga organisasi PKK atau Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang juga berfokus pada pemberdayaan perempuan. Hal ini dilakukan dengan memberikan pelatihan dan mentoring bagi perempuan untuk meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri mereka.